Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di channel Mas Asikin Official. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video di mana ada video yang sangat menarik sekali buat teman-teman semua. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat buat teman-teman muslim semuanya agar imannya bisa naik di bulan-bulan yang menjelang bulan Ramadan ini. Baik, bagaimana videonya? Silahkan disimak dan ditonton videonya ini. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya. Semoga bermanfaat. Langsung. Nah, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitab, ini masih cuplikan guys ya. Nama itu. Kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Kalau tidak salah di Matius, Yesus ini Tuhan dibawalah Yesus atau Roh Kudus gitu ya. iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa oleh iblis? Itu yang Iya, Kristen aja bingung ya guys. Roh Ahmed. Roh Ahmad. Roh Ahmed. Yohanes 16:13. Ada. Pria Kristen ini mengajukan pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Iya, bagus. Ini bukan pertanyaan sembarangan, melainkan pertanyaan yang lahir dari kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika seorang Kristen berani bertanya kepada seorang Muslim dan mempertanyakan kitabnya sendiri kepada pendeta, itu bukan Orang Kristennya aja bingung ya guys ya bahwa ia sedang berpikir. dengan Dan dari cara kitabnya mereka sendiri. kita akan melihat siapa yang lebih berilmu dan siapa yang lebih kuat secara argumentasi. Oke, langsung kita Siapapun yang saksikan guys ya. kebenaran, jawaban yang disampaikan dengan data, dalil, dan penjelasan logis akan tampak jelas perbedaannya. Oke, saya mau tanya ke yang Islam dulu nih, Bang. Saudaraku, ya perkenalkan, nama saya Ambo. Ambo, Saya gagah banget ya. Di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Oh iya, bentar. Ternyata setelah kita lihat-lihat di kitab ini, nggak ada nama itu. Apakah ada? Apakah saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas, tapi tidak dipakai. Begitu kan kata bahasa itu. Pertanyaan saya lanjut, apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Itu yang mungkin baik Iya. ditemukan untuk keseimbangan saya pikir. Kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Iya, bingung ya. Pernah di kampung saya itu pernah ngobrol sesama anak muda. Waktu Yesus di Urapi itu katanya Diurapi. ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Diturunkanlah merpati putih, dan itulah firman Tuhan, Roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini Satu kesatuan katanya. kalau tidak salah di Matius itu disebutkan dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa oleh iblis? Aduh. Jadi pertanyaan, ketakutan Iya. Bingung ya guys ya. disimpan di atas Ini kritis banget ya. suci, bumbung apalah namanya itu ya. Saya mohon maaf kalau saya salah. Tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa. Kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus. Begitu. Oke. Oh nanti diprotes, ini pertanyaannya Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya. Itu waktu itu polisi tangkap dia tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta. Ada SIM? Ada. STNK? Ada. Polisi mabok. Ya dulu polisi dulu ya. Mana dia? Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begitu. Saya bersama Allah, Bapa, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Itu sih ya. Ditangkaplah dia dibilang. Bonceng 3. Kenapa bisa 1, 3, 2, dan 4 sehingga ada celah bagi polisi untuk bisa menangkap dia? Kalau gitu bonceng 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu. Bukan lucunya tapi ininya guys ya. Iklan dulu ntar.
sangat kritis banget ya guys ya. Ini bermanfaat banget ini. Dalam Quran Ini jawaban dari Ustadz ya. alladzina atainahum, orang-orang yang diberikan kepada Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Oh sudah tahu ya. Ulangan 18 dan 19. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak ada satu pun Pak di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Oke. Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi? Saudara mereka. Ya. Oke. Dari kalian katanya. Baik, Nggak ulang. dari suku lain. Dari suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama, Pak Rahmat. Dari buku yang sama. Bapak buka Bible. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Boleh buktikan bahwa Saya buktikan, iya. dari ayat tadi itu adalah Muhammad maksudnya. Yes, ini saya akan sebutkan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Iya, betul. Bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak dengarkan ini apa statement. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada nggak nabi di luar Israel? Ada Siapa? Abraham. Oh itu udah di atas. Nah, Israel bukan. Israel bukan. Di atas itu. Israel bukan. itu setelah Yakub, Abraham, Ishak. Tunggu. Gimana sih Bapak pendeta ini? Setelah Yakub ini baru 12 Loh, suku Yakub berarti di Israel. bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi iya, Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Iklan terus nih, guys. Di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan buku itu juga? Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi Tidak ke ditarik-tarik Muhammad. itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Tidak ada, Pak. Jadi Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Ya. Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan. Dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak Bu? Di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambo loh. Yes. Menunggu. Oh iya. Pak siapa tadi? Pak Ambo. Tahu nggak Pak? 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutmu. Apa kata Quran? Yatslu alaihi ayatullah. Dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap orang yang tidak mengikuti dia, segala yang setiap yang diajarkan itulah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawaban. Wa yuzakkihi. Pak, nubuatan itu berlanjut terus sampai orang Yahudi. Bapak ingat kisah Yohanes ketika membaptis, Yohanes 1? Jadi maaf ya, Musa itu lahir di saat perbudakan 400 tahun. Sebelum perbudakan kalau mau ke atasnya adalah Yakub, di atasnya lagi Ishak, di atasnya lagi Abraham. Maksudku Nabi setelah Musa ke bawahnya dong, Yo ke nggak bisa, atas. gimana Pak?
Oh iya betul. Itu dari Israel juga. Nah, Bileam itu kita tahu nabi apa? Nabi yang jahat kan? Nabi yang biasa. jahat. Yes. Ya nabi palsu, istilahnya dipaksa Tuhan dia memberkati Israel. Ini bisa dilihat di dalam makanya kalau mau lihat kadang-kadang Kristen bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Iya, benar. Yahudi itu mengertikan dahi, Yahudi yang asli ya, yang bukan versi perjanjian baru, yang hidup di tanah Palestina sana, mereka tuh mengertikan dahi. Ini kalian ini ngomong dari siapa sumbernya ini? Perhatikan ini akan kubawakan dua sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midrash Tanjuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji, dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia, alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasihi kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji dia? Sebagaimana dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapa aja nabinya? Perhatikan. Jadi saya enggak, maaf ya, jangan dikira saya ngiri kalau ada dari suku lain gitu. Ngerti. Kalau ada pun dari bangsa lain, memang Tuhan mengirimkan orang-orang terbaik di setiap suku, termasuk di suku Batak ada seorang raja yang menjadi terang di suku itu. Nah, tapi terangnya itu berbeda. Yang disebut anak sulungnya itu, Tuhan mengatakan anak sulungku itu bangsa Israel. Itu udah belok. Iya. Intinya sudah terjawab ketika ditanya, adakah nabi di luar bangsa Israel? Ada, dari Yahudi sendiri testimoninya. Selamat datang di kebenaran. Thank you ya, lanjut ya, lanjut. Oke, Persi Kristen menjawab, Bang. Ini dulu selesai. Pak Ambo. Ini dulu selesai. 2 menit lagi. Orang Yahudi masih menyimpan di kepalanya. Makanya Bapak tahu di buku Yohanes, ketika datang ke Yohanes, apa kata orang Yahudi? Yohanes, apakah kau Elia? Bukan. Yohanes, apakah kau Mesias? Bukan. Mereka masih menggantungkan Herman. Itu isi Alkitab. Yohanes, yes. Yohanes, apakah kau nabi akan datang itu? Apa jawaban Yohanes? Apa? Bukan. Padahal ada Yesus. Dia yang sudah ada tapi kau tidak mengenalnya. Ya, kalau saya ditanya, Kancan, apakah kau moderator? Bukan. Tapi kalau ada Bukhari saya tanya, Bukhari adalah moderator. Oke? Jadi orang Yahudi masuk. Dan kita lihat saksi-saksian Yesus. Apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian, tapi kalian belum siap dari mana. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain. Betul tidak? Betul? Ya. Yohanes 16 nomor 30. Terus 30. Dikatakan di situ Alkitab ini tidak akan muat Saya mengisi bacakan semua dulu. yang ditulis. Saya yang muat dulu aja. Saya bacakan dulu. Udah tahu itu nggak? Iya, saya Apa bacakan dibaca? dulu. Nggak ada saya bantah. Saya bacakan dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Pak, tahu nggak kalau ini ditranslate ke bahasa Ibrani jadinya apa? Iya siapa di situ? Iya. Bapak buka translasinya, baca. Keser Yefu Alihem Roh Ha Ahmed. Pak, orang Turki mengatakan Muhammad. Mehmet. Orang Barat menyebut Nabi Muhammad. Ruh kebenaran, Qadarullah. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Ibrani, Ruh Ha Ahmed. Ada nggak? Ismuhu Ahmad, Ruh Ahmed. Yohanes 16:13. Ada? Saya tidak berpikir mengenai itu karena udah saya tahu itu. Udah saya tahu. Yang saya bantah di situ apa? Nah, saya sedang mempersiapkan jawaban Pak Ambo. Jadi, ya. Oke. Ya. Untuk menjawab pertanyaan Pak Ambo, saya baca Nih. dulu baru nanti saya jelaskan ya. Kejadian 17 mulai dari ayat 15 sampai 21. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebutnya Sarai, sekarang namanya Sarah. Ini firman loh. Berfirman, aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang laki-laki.
Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Dia itu yang akan lahir dari rahim Sarah. Ini nanti ke Israel jatuhnya. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak lahir bagi orang yang berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? 18. Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu, itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Ismail itu anaknya Hagar. Ini Hagar. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan menetapkan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, sampai disinilah putus cerita Alkitab mengenai Ismail sampai di ayat 21. Tentang Ismail, ini firman Tuhan, aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja-raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Itulah Islam sekarang, Arab. Semua negara Islam itu keturunan Ismail. Namun perjanjianku akan kutetapkan dengan Ishak. Ini keturunan Israel semua ini, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun depan pada waktu seperti ini. Setelah selesai berfirman, lalu Abraham selanjutnya. Jadi yang mau aku jelaskan ke Pak Ambo, di mana titik pertemuannya Kristen dengan Islam? Di Abraham. Abraham punya istri Sarah, gundiknya Hagar. Tuhan berjanji akan memberikan anak kepada Sarah, tetapi karena Sarah kurang percaya, mungkin maksud Tuhan istri saya itu, gundikku itu, kawinilah. Mau pula si Abraham, dikawinilah gundiknya ini. Jadi ada selisih 13 tahun antara Ismail dengan Ishak. Ishak sudah lahir berumur 13 tahun, Ismail baru lahir lagi Ishak. Tetapi Tuhan berkata, anak yang kujanjikan itu bukan Ismail, tetapi Ishak. Itu Pak Amo. Jadi sampai disitulah Alkitab membahas mengenai kalau ini kan Islam yang sekarang, kalau ke atas diambil ya keturunan Ismail. Nggak boleh saya bilang Ismail itu jadi Islam semua, enggak. Tapi kalau diambil silsilahnya, berarti Ismail akhirnya bersatu di Abraham. Makanya kalau kita lihat ini secara dunia sekarang, persoalan yang ada di Palestina ini, abang adik nih bertengkar. Sama-sama anaknya Abraham ini bertengkar. Ya. Maksudku, saya tidak menjawab spesifik karena yang dibahas di Alkitab sampai di sini saja mengenai Ismail Ahmad tadi. Iya. Oh, saya udah katakan tadi, Pak. Iya, Pak Ambo, tidak benar Tritunggal, dibohongi kita selama ini. Iya, tidak benar. Tahta di surga menurut Alkitab hanya ada 2, Bapa dan Anak. Tidak ada tahtanya Roh Kudus, tidak ada. Jadi nanti akan dijelaskan, butuh waktu lagi yang dimaksud dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bisa kujelaskan lagi, bukan maksudnya 3. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Itu loh. Nanti ada yang serius kita mempelajari Alkitab, dia akan tahu sendiri. Oh, maksudnya Roh Kudus ini adalah roh Allah. Roh Allah, Roh Kudus, roh kebenaran, roh kebenaran, dan lain-lain. Itu dari Bapa. Sebab ada roh jahat dari iblis. Iya, jadi Roh Kudus kebalikannya roh jahat. Roh jahat. Roh jahat dari iblis, Roh Kudus dari Bapa. Clear? Oh gitu. Ya, tidak ada 3 ya. Jadi 2 ya. Jadi adanya 2 ya. Tidak ada Tritunggal. Berapa? Boleh ya Bang? Ini masalah akidah berbeda-beda ya di dalam Kristen ya. Siapapun beragama apapun, pemimpin agama manapun, nabi yang dianggap yang ditinggikan mereka di agama manapun, kalau ada kalimat seperti ini, saya akan pindah ke agama itu. Kalimat seperti ini. Apa itu? Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Andaikan ada seorang pemimpin agama mengatakan berani mengucapkan seperti ini, artinya tak ada yang boleh masuk surga selain melalui aku. Hebat banget dia bilang begitu. Statement ya, statement. Makanya saya Kristen terus, bertahan terus karena ini. Terima kasih. Super sekali. Oke. Super. Langsung statement dari Kores untuk ini langsung ditujukan aja ke Pak Rahmat yang membanggakan Yohanes 14 nomor 6-nya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, maka tidak ada yang bisa melalui Bapa tanpa melalui aku." Itu untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW, ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat. Bukan mengcounter langsung Pak, kepada closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65. Dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami. Maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercut-nya ini Pak Rahmat. Uppercut-nya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715 ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Syahadat. Kami nanti Pak Rahmat. Ku siapa? Ku itu siapa? Ditanya udah. Aduh, Nabi kami. itu kan Nah, ada di hadis ya guys. kita pahami Ya. satu hal. Mengapa mereka tidak menemukan nama Muhammad dalam Bible? Karena Injil yang kita pegang sekarang bukan dalam bahasa aslinya. Iya, betul. Dan juga Sudah rekayasa guys. translasi, sehingga beberapa nama atau istilah bisa berubah bentuk. Bahkan dalam Bible bahasa aslinya, nama Muhammad tertulis dengan jelas, tetapi kemudian dihilangkan atau diterjemahkan dengan istilah lain. Iya Namun, benar. kalau kita lihat dari ciri-ciri yang disebutkan, maka sangat jelas mengarah kepada Nabi Muhammad. Pertama, dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut akan datang seorang penolong atau penghibur setelah dirinya pergi. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ciri-ciri penolong ini sangat mirip dengan peran Nabi Muhammad dalam Islam, menuntut para nabi, pembawa petunjuk terakhir, dan Tunjuk pembimbing. terakhir. Selain Pembimbing itu, umat. ada juga telah disebutkan cirinya seperti Musa yang disebutkan dalam Taurat. Iya. Sangat sesuai dengan Nabi Muhammad, memimpin umat secara spiritual dan sosial, membawa syariat yang lengkap, menjadi Masya Allah ya. agama. Jika kita melihat tanda, ciri, dan fungsi Nabi yang disebutkan, maka petunjuk itu sangat jelas mengarah pada Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekedar klaim tanpa dasar, Iya, sebuah betul, pola betul. yang konsisten Masya Allah. antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Iya, jadi berurutan ya guys ya. Ini menegaskan pentingnya iman kepada beliau. Dan Masya hadis Allah. disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang mendengar tentangku lalu tidak beriman kepadaku. Maka dari itu, pertanyaan tentang nama Muhammad di Bible bukan sekedar soal kata tertulis, melainkan soal kebenaran dan pengakuan terhadap Nabi terakhir. Semoga penjelasan ini Masya Allah, tabarakallah. Gimana? Videonya keren banget guys ya. Masya Allah. Tadi ada perdebatan antara Muslim dan Kristen, dan juga ada pertanyaan dari Bapak Ambo yang sangat bagus sekali, dan dijawab oleh pendeta dan juga oleh ustadznya. Ya, Masya Allah ya. Ya gitu guys ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.